Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas MI 5E. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sinkronisasi proses untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi lanjut. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Salma Ramadhani, dengan NIM 2305102055. Saya Teresia Suasana Brutarigan, NIM 2305102060. Dan saya Jessica Naftali Aurelia Siregar dengan NIM 2305102100. Dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, ini adalah daftar isi yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu ada sinkronisasi proses, race condition, critical section, dan semaphore mutex. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu sinkronisasi proses. Jadi, menurut Fadila et al. 2025, sinkronisasi proses merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur eksekusi beberapa proses yang berjalan secara bersamaan agar dapat bekerja sama dan berbagi sumber daya dengan aman. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya konflik atau inkonsistensi data ketika proses mengakses sumber daya yang sama secara konkuren. Tanpa sinkronisasi, proses dapat saling mengganggu sehingga menimbulkan masalah seperti race condition, deadlock, atau kerusakan data. Nah, selanjutnya adalah masalah pertama yaitu race condition. Jadi, race condition adalah situasi ketika hasil akhir dari beberapa proses yang berjalan secara bersamaan bergantung pada urutan waktu eksekusi proses tersebut, sehingga hasil yang muncul tidak dapat diprediksi. Kondisi ini menggambarkan dua proses yang berebut akses terhadap sumber daya, di mana proses yang mendapat giliran terakhir akan menentukan hasil akhirnya. Sumbernya didapat dari jurnal Fadila et al. 2025. Analogi race condition itu digambarkan seperti dua orang yang mencoba melewati satu pintu pada saat yang sama. Orang yang terakhir masuk menentukan kondisi akhir ruangan, dan bila tidak ada aturan, ruangan dapat berantakan. Kondisi ini mencerminkan bagaimana dua proses yang mengakses data bersamaan dapat membuat hasil akhir menjadi tidak konsisten. Selanjutnya adalah penyebab dan solusi race condition. Penyebab race condition sering terjadi itu adalah ketika dua atau lebih thread memasuki critical section secara bersamaan, sehingga memicu kesalahan yang sulit dilacak dan membahayakan integritas data. Ini sumbernya diambil dari satu Fedi et al. 2025 dalam Fadilah 2025. Dan solusinya adalah perlu digunakan mekanisme sinkronisasi yang memastikan hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu, atau yang dikenal dengan mutual exclusion. Ini diambil dari Doc dan Mittal 2022 dalam Fadilah 2025. Nah, ini adalah contoh studi kasus race condition pada transaksi stok di sistem penjualan batik berbasis web. Nah, pada sistem penjualan batik berbasis web, dua pengguna dapat membeli produk yang sama pada waktu hampir bersamaan. Keduanya membaca stok awal yang sama dan memproses transaksi tanpa penguncian, sehingga sistem bisa mengonfirmasi pesanan melebihi stok sebenarnya. Ini adalah race condition karena pembaruan stok terjadi tumpang tindih. Untuk mencegah race condition, sistem menerapkan mekanisme locking, yaitu penguncian pada bagian proses yang mengubah stok dengan locking, hanya satu transaksi yang diizinkan mengakses dan memperbarui stok pada satu waktu, sehingga data tetap konsisten dan tidak terjadi kelebihan pesanan. Ini adalah sumbernya diambil dari jurnal Wirayuda H. dan Usman A. 2025 dalam judul Web-Based Batik Sales System Use Locking Mechanism to Prevent Race Condition. Selanjutnya, kami akan menjelaskan critical section yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Jessica Naftali. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian kedua, yaitu critical section. Nah, critical section adalah bagian kode di dalam proses yang mengakses atau memodifikasi sumber daya bersama dan karenanya lah hanya boleh dijalankan oleh satu proses pada satu waktu untuk mencegah konflik. Tujuan utamanya itu untuk menjaga konsistensi data dan mencegah masalah seperti race condition. Ketika beberapa proses mencoba mengakses sumber daya secara bersamaan. Terus solusi critical section harus memenuhi 3 syarat, yaitu
mutual exclusion, progress, dan banded waiting. Mutual exclusion itu hanya satu proses boleh berada di dalam critical section pada satu waktu. Progress itu proses yang ingin masuk ke dalam critical section harus diputuskan tanpa penundaan oleh proses lain yang tidak relevan. Bundle waiting itu adalah batasan waktu tunggu agar tidak terjadi starvation. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur critical section. Struktur critical section ada 4. Yang pertama entry section, critical section, exit section, dan reminder section. Yang pertama ada entry section. Ini adalah bagian kode untuk meminta izin masuk ke critical section. Biasanya berisi mekanisme sinkronisasi seperti lock atau wait. Yang kedua ada yang namanya critical section, bagian penting atau tempat proses mengakses atau mengubah sumber daya bersama. Dia hanya satu proses yang boleh berada di bagian ini pada satu waktu. Selanjutnya ada exit section. Ini adalah bagian kode untuk melepaskan izin dan keluar dari critical section. Yang keempat ada reminder section. Ini adalah bagian kode lainnya yang tidak berkaitan dengan akses ke sumber daya bersama. Selanjutnya ada juga yang namanya solusi critical section dengan locking. Gambar di samping menunjukkan urutan eksekusi proses ketika menggunakan lock untuk melindungi critical section. Query lock itu adalah proses untuk mencoba kunci jika berhasil. Hanya dia yang boleh masuk ke critical section. Kalau critical section-nya itu bagian kode yang mengakses sumber daya bersama sehingga harus dilindungi agar tidak terjadi race condition. Di bagian race lock-nya itu adalah proses melepaskan kunci setelah selesai sehingga proses lain bisa masuk. Reminder section, bagian kode lain yang tidak butuh perlindungan. Nah, mekanisme ini disebut mutex locking karena hanya satu proses yang dapat memegang kunci pada satu waktu. Nah, yang terakhir ada solusi critical section dengan test and set. Potongan kode di samping ini menunjukkan solusi critical section menggunakan instruksi test and set. Yang pertama di bagian while, test and set and lock. Ini adalah proses akan terus menunggu basi waiting selama lock bernilai true. Artinya kunci masih dipegang oleh proses lain. Ketika test and set mengembalikan nilai false, proses berhasil mengambil kunci dan masuk ke critical section-nya. Setelah selesai, proses mengatur kembali lock sama dengan false agar proses lain bisa masuk. Test and set bekerja secara atomik, membaca nilai lock lama, mengembalikan nilainya, lalu langsung mengubah lock menjadi true. Nah, mekanisme ini memastikan mutual exclusion tetapi menggunakan basi waiting sehingga lebih cocok untuk sistem multiprosesor berkecepatan tinggi. Oke, sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang semafor dan mutex yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Teresia. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian semafor dan mutex. Nah, semafor itu adalah mekanisme sinkronisasi berupa variabel yang mengatur akses proses ke sumber daya bersama melalui operasi wait dan signal, agar proses tidak memasuki critical section secara bersamaan. Nah, mekanisme ini digunakan untuk mencegah race condition dan menjaga konsistensi data. Nah, sumbernya itu Katurvedi et al. 2025 dalam Fadilah 2025. Lanjut ke bagian mutex.
Mutex itu adalah objek penguncian log yang memastikan hanya satu proses atau thread dapat memasuki critical section pada satu waktu. Nah, mekanismenya ini menjaga mutual exclusion dan mencegah konflik akses data bersama. Sumbernya berasal dari EHIS 2024, buku Sistem Operasi AIDA 2024. Nah, masuk ke persamaan dan perbedaan Semaphore dan Mutex. Persamaannya itu sama-sama digunakan untuk sinkronisasi proses atau thread. Kedua, sama-sama mengatur akses ke sumber daya bersama. Dan terakhir, sama-sama bertujuan mencegah respondition dan menjaga konsistensi data. Nah, adapun perbedaannya itu yaitu Semaphore itu dapat mengizinkan lebih dari satu thread atau berdasarkan nilai hitungan. Mutex itu hanya mengizinkan satu thread karena menggunakan kunci tunggal atau lock. Nah, Semaphore memakai operasi wait atau signal, sedangkan Mutex memakai lock atau unlock. Sumbernya dari Putri, Mulki, dan Rahadi 2025, Jurnal Polygon. Nah, selanjutnya pada cara kerja Semaphore dan Mutex. Semaphore itu cara kerjanya yang pertama, thread menjalankan wait untuk mengecek apakah izin count masih tersedia. Bila count 0, thread masuk ke critical section. Bila 0, thread harus menunggu. Yang kedua, setelah selesai, thread memanggil signal untuk menaikkan count agar thread lain bisa masuk. Dan memungkinkan beberapa thread berjalan jika resource-nya lebih dari satu atau counting Semaphore. Nah, cara kerja Mutex itu yang pertama, thread memanggil lock untuk mengambil kunci. Ketika kunci dipegang, thread lain tidak bisa masuk dan harus menunggu. Seterusnya, setelah keluar dari critical section, thread menjalankan unlock untuk melepaskan kunci dan menjamin mutual exclusion karena hanya satu thread yang boleh mengakses resource. Oke, baik. Kesimpulannya dari materi ini, sinkronisasi proses sangat penting dalam sistem operasi untuk memastikan beberapa proses yang berjalan bersama dapat mengakses sumber daya bersama secara aman. Tanpa sinkronisasi, dapat terjadi masalah seperti race condition, yaitu kondisi ketika hasil bergantung pada urutan eksekusi, proses, dan dapat menyebabkan inkonsistensi data. Untuk mencegahnya, digunakan konsep critical section yang harus dilindungi agar hanya satu proses yang dapat mengaksesnya pada satu waktu. Nah, mekanisme pengaturan akses ini dilakukan menggunakan Semaphore dan Mutex yang sama-sama bertujuan menjaga mutual exclusion dan mencegah konflik. Dengan sinkronisasi yang tepat, konsistensi data dan kestabilan sistem dapat terjaga. Selanjutnya, ini adalah referensi sumber yang kami kutip untuk penjelasan presentasi kami tadi. Mungkin itu saja presentasi kami tentang sinkronis proses pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.